Halo good people semuanya. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai kolaborasi antar tenaga kesehatan. Bagaimana sih kolaborasi antar tenaga kesehatan saat ini di Indonesia sendiri? Untuk penerapan kolaborasi antara profesi kesehatan itu masih sangat minim, yaitu 87% belum menerapkan kolaborasi antar profesi itu dengan sangat baik. Dari hal tersebut, tenaga kesehatan dituntut tidak cukup hanya sekedar bersikap profesional, namun tenaga kesehatan juga harus bersikap interprofesional, atau dalam hal ini dikenal dengan istilah IPE dan IPC. Nah, ingin tahu IPE dan IPC itu seperti apa? IPE, Interprofessional Education, merupakan sekelompok mahasiswa dengan latar belakang profesi kesehatan yang berbeda yang berkolaborasi melakukan pembelajaran secara bersama. Sedangkan Interprofessional Collaboration atau IPC itu merupakan kolaborasi yang terjadi satu atau lebih anggota tim kesehatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk mencapai atau mewujudkan dari kolaborasi interprofesional ini agar terwujud bila dua orang atau lebih dari profesi yang berbeda saling berinteraksi untuk menghasilkan pemahaman bersama. Dalam hal ini, sangat pentingnya tenaga kesehatan untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dari profesi kesehatan itu sendiri. Nah, teman-teman, mengenai peran dan tanggung jawab dari masing-masing profesi ini akan kita kulas pada video kali ini, yang dimana ada profesi dokter, ada profesi bidan, dan ada profesi farmasi, serta ada profesi dokter gigi. Are you ready? Yuk disimak bersama. Halo teman-teman, perkenalkan saya Niputu Naruminandari, saya mahasiswa program studi pendidikan dokter. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih peran seorang dokter dalam hal kolaborasi. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dokter merupakan lulusan pendidikan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, dokter itu memiliki tugas, wewenang, dan juga hak loh. Mau tahu apa aja? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dokter. Jadi dokter itu memiliki tugas utama, yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif, ataupun rehabilitatif, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, sedangkan wewenangnya, dokter memiliki wewenang untuk mewawancarai kondisi pasien, menentukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan mental, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, memberikan penata laksanaan pengobatan, memberikan resep, dan juga memberikan surat keterangan dokter. Nah, adapun hak yang dimiliki seorang dokter, yaitu yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dengan standar prosedur operasional. Yang kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dengan standar prosedur operasional. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien ataupun keluarga pasien. Yang keempat, dokter juga berhak untuk menerima imbalan jasa. Nah, teman-teman, dalam pelaksanaan prakteknya, dokter tuh dapat praktek di mana aja sih? Nah, yang pertama, dokter itu dapat menjalankan praktek secara mandiri dengan memiliki surat izin praktek atau SIP. Yang kedua, dokter juga dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas pembantu, ataupun klinik. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Agus Arya Saputra. Saya mahasiswa kedokteran gigi Universitas Mahal Saraswati Denpasar. Mengenai peranan dokter gigi dalam kolaborasi, yakni dalam hal memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat, meliputi pencegahan dan perawatan penyakit atau kelainan pada gigi dan mulut melalui tindakan tanpa atau dengan pembedahan. Lalu dalam bentuk tugas dan tanggung jawab, dokter gigi memiliki kewenangan, yaitu dokter gigi yang telah memiliki SIP atau surat izin praktek berwenang untuk menyelenggarakan praktek kedokteran yang meliputi antara lain, yang pertama, mewawancarai pasien, kemudian yang kedua, memeriksa fisik dan mental pasien, menegakkan diagnosa, dan menentukan penata laksanaan dan pengobatan pasien, yang dimana dokter gigi wajib melakukan pemeriksaan, diagnosis masalah yang dialami oleh pasien, dan melakukan pengobatan luka, penyakit, atau kelainan gigi.
Nah, jenis penyakit yang bisa ditangani oleh dokter gigi yaitu antara lain seperti bau mulut, gigi berlubang, gigi fraktur atau gigi patah, karang gigi, gigi impaksi, dan kanker mulut. Selanjutnya, menentukan pemeriksaan penunjang dan menerbitkan surat kedokteran gigi. Kemudian yang keempat, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Yang dimana dokter gigi umum memang wajib melakukan pengobatan medis. Namun tindakan yang perlu penanganan serius harus dirujuk ke dokter spesialis kedokteran gigi. Misalkan dokter gigi bedah dan dokter gigi penyakit mulut. Yang kelima, melakukan tindakan kedokteran gigi, menulis resep obat dan alat kesehatan, kemudian memberikan obat dalam jumlah dan jenis sesuai dengan standar seperti sediaan dalam memberikan tindakan oleh dokter gigi seperti anestesi. Kemudian yang ke-8, meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Ya, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek pada radius lebih dari 5 km dari pusat perkotaan, di mana daerah terpencil yang dimaksud adalah berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir. Kemudian akses transportasi umum 1 kali dalam 1 minggu. Yang terakhir, jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam. Nah, adapun hak yang dimiliki oleh dokter gigi yakni yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan SOP atau standar operasional prosedur. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau dari keluarga pasien. Kemudian yang terakhir, dokter gigi wajib menerima imbalan jasa. Nah, kemudian dalam menjalankan praktek dokter gigi dapat bekerja di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu seperti di poliklinik, puskesmas, rumah sakit swasta ataupun pemerintah, dan dapat juga membuka praktek sendiri. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Trisamarani, saya dari mahasiswa kebidanan Stikes Wina Usada Bali. Nah, teman-teman pasti ingin mengetahui apa sih peranan profesi kebidanan dalam hal kolaborasi. Saya akan jelaskan dulu. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang merupakan seorang wanita yang telah lulus dari pendidikan kebidanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal praktiknya memberikan pelayanan dalam bentuk asuhan kebidanan. Lalu dalam tugas dan kewajiban, bidan berwenang untuk memberikan asuhan kepada ibu dalam masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, hingga masa nifas. Nah, pada saat itu, bidan memiliki kewenangan untuk melakukan pengguntingan pada jalan lahir, yang kedua, pertolongan pada partus normal, yang ketiga, penjahitan luka perineum atau penjahitan pada luka jalan lahir. Selanjutnya ada penanganan kegawat daruratan hingga merujuk, dan lain sebagainya. Selain memberikan asuhan kebidanan kepada ibu, bidan juga berwenang untuk memberikan asuhan kepada bayi maupun anak-anak. Nah, wewenang bidan antara lain, yang pertama itu melakukan pemantauan tumbuh kembang, seperti memantau berat badan bayi maupun anak, lingkar kepala, lingkar dada, dan tinggi badan ataupun panjang badan.
Kemudian, perawatan neonatal esensial seperti melakukan perawatan pada tali pusat, suntik vitamin K, dan imunisasi HB6. Dan memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai perawatan bayi baru lahir dan juga gizi seimbang pada bayi. Salah satunya memberikan ASI eksklusif. Nah, dalam praktiknya, bidan juga memiliki hak-hak seperti mendapatkan perlindungan pada hukum jika bidan tersebut sudah melaksanakan kewenangan atau tugasnya sesuai standar dan kode etik bidan. Kedua, memperoleh informasi terkait pasiennya. Yang ketiga, mendapat imbalan atas jasa profesinya. Lalu, dalam hal prakteknya, bidan dapat bekerja di fasilitas kesehatan umum seperti klinik, rumah sakit, puskesmas, di bidan desa, atau fasilitas kesehatan umum lainnya. Selanjutnya, bidan juga dapat membuka praktek mandiri bidan yang biasa disingkat dengan PMB. Halo teman-teman, saya Adelia, mahasiswa program studi sarjana farmasi Universitas Mahasiswa Denpasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi penting terkait apoteker, bagaimana peran dan wewenang dari apoteker. Yang pertama, apoteker memberikan pelayanan kepada pasien, memberikan informasi obat kepada masyarakat dan kepada tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, apoteker mampu mengambil keputusan baik terkait pasien dan manajerial. Yang ketiga, apoteker mampu berkomunikasi dengan baik dalam beberapa pihak seperti pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan yang dimulai dari manajemen pengadaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Yang kelima, apoteker berperan untuk membimbing staf kefarmasian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang keenam, apoteker berperan dalam penelitian untuk mengembangkan ilmu yang berguna bagi masyarakat. Yang ketujuh, apoteker berwenang menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Lalu, apoteker juga memiliki hak yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum undang-undang sepanjang melaksanakan tugas dengan standar profesi dan prosedur operasional. Yang kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan prosedur operasional. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien. Serta yang keempat, menerima imbalan dan jasa. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga apoteker dapat menjalankan praktek kerja di beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas atau klinik, apotek yang dibangun sendiri, serta perusahaan farmasi. Sekian informasi mengenai peran dan wewenang serta hak apoteker untuk kita semua. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang pastinya kalian sudah mengetahui kan peran dan tanggung jawab dari masing-masing beberapa tenaga kesehatan yang ada. Dari hal ini, setiap tenaga kesehatan memiliki peranan sesuai dengan bidang serta keahliannya masing-masing, di mana tenaga kesehatan ini tidak akan bisa berdiri sendiri bila tidak adanya suatu kolaborasi. Kolaborasi ini akan terbentuk jika setiap profesi dapat menerapkan potensi sesuai dengan bidang ilmunya melalui adanya kerjasama, interaksi, dan saling memahami tugas serta wewenang satu sama lainnya, sehingga dapat mewujudkan kolaborasi yang baik dengan mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Sekian video kali ini, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.